Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Agama Buddha adalah agama yang paling logis. Bahkan seorang ilmuwan sekalipun, ilmuwan yang sangat populer bernama Albert Einstein, pernah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama yang paling logis dan agama yang paling masuk akal. Jadi ibarat mobil ya, agama Buddha ini adalah mobil Lamborghini, mobil Ferrari. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak pernah dipromosikan, tidak pernah diiklankan ya. Jadi saya melihat agama Buddha ini adalah agama yang eksklusif ya, yang bonafit ya, sangat-sangat masuk akal. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah bahas tentang agama Buddha ya, dan video saya juga sudah banyak bahas tentang agama Buddha. Namun ada yang DM saya kemarin, "Bang, bahas ini dong, bahas agama Buddha lagi dong." Terus saya bilang, kan kemarin udah gua bahas, tapi lebih ini dong, lebih detail, lebih spesifik. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya tertarik mendalami agama Buddha dan saya OTW login jadi agama Buddha. Ketika mendengarkan DM seperti ini, saya terkesima, wow. Dan bukan hanya itu, ada banyak lagi ya orang yang DM saya tentang agama Buddha. Saya melihat ini fenomena apa ya? Kok akhir-akhir ini zaman sekarang ini kok banyak orang yang pengen belajar agama Buddha ya? Padahal saya nggak suruh ya, nggak pernah saya suruh orang itu login ke agama Buddha, nggak pernah saya suruh ya, karena saya bahas semua agama Hindu saya bahas, agama Siwa Buddha saya bahas, agama Sunda Wiwitan saya bahas, agama Budi saya bahas, agama Kejawen saya bahas, agama Kristen saya bahas, semua agama saya bahas, dan tidak pernah satupun saya mengatakan bahwa ya tolong ya masuk ke agama ini ya, tolong ya. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan agama Buddha sekalipun ya, saya tidak menyuruh. Cuman ada banyak yang DM ya, nggak apa-apa deh, terpaksa saya bahas lagi ya. Dan saya juga seneng ya bahas agama Buddha. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, agama yang paling masuk akal itu adalah agama agama Buddha ya. Mungkin dan tersahabat yang nonton video ini ngomong ya dalam hati atau ngomel, ya semua penjual kecap mah bilang kecapnya nomor 1, nggak ada penjual kecap ngomong kecapnya nomor 2. Masalahnya gue bukan agama Buddha guys, saya nggak beragama Buddha. Jadi sebutan yang mengatakan bahwa penjual kecap akan mengatakan bahwa kecapnya nomor 1 itu salah total. Saya itu bukan agama Buddha. Ya, jadi jangan salah kaprah ya guys. Dan disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agama Buddha ya. Tapi menurut saya ada sesuatu yang sangat menarik daripada agama Buddha ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu ibarat mobil. Agama Buddha ini adalah agama yang sangat-sangat eksklusif ya. Ibarat mobil itu sama seperti Lamborghini, Ferrari, tidak pernah diiklankan dimanapun. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa agama Buddha itu adalah agama yang paling logis dan paling masuk akal? Di sini saya akan memberikan data atau sumber tambahannya. Jadi ini bukan opini saya pribadi, saya cantumkan data dan sumbernya. Jadi menurut Albert Einstein ya, Albert Einstein menyukai ajaran Buddha karena tidak memiliki dogma dan konsep Tuhan yang personal ya, garis bawahi, tidak punya konsep Tuhan yang personal. Wow, luar biasa. Menurut Einstein, ajaran Buddha memiliki keselarasan dengan sains dan lebih mengedepankan kebijaksanaan serta kesadaran ya. Kesadaran yang paling utama. Saya sangat suka ajaran Buddha yang mengedepankan yang namanya kesadaran. Selain itu, Einstein juga mengungkapkan bahwa ia lebih suka mengidentifikasi dirinya sebagai seorang panteis yang percaya bahwa Tuhan adalah bagian dari alam semesta, bukan sebagai entitas yang terpisah. Wow. Ya juga ya, kalau dipikir-pikir ya kan, masuk akal yang dikatakan oleh Albert Einstein ini. Hal ini sejalan dengan konsep Buddha tentang ketiadaan Tuhan secara personal. Wow, luar biasa. Selain itu, Einstein juga pernah memberikan
statement atau pernyataan yang mengatakan bahwa ya agama Buddha itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa ya. Ajaran Buddha tidak memiliki dogma dan konsep Tuhan yang personal ya. Kebijaksanaan Buddha tentang ketiadaan Tuhan secara personal sejalan dengan pandangan saya tentang Tuhan. Jadi pandangan Albert Einstein dengan Siddhartha Gautama itu tentang Tuhan itu sejalan. Selain daripada yang dikatakan oleh Albert Einstein ini, ada beberapa faktor lain pendukung kenapa dikatakan agama Buddha ini adalah agama yang paling logis. Alasan yang filosofis misalnya ya, tidak ada konsep Tuhan pribadi ya. Seperti saya katakan tadi itu, Buddha tidak mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan pribadi, melainkan fokus pada pengembangan diri. Ya, saya juga sangat setuju ya. Lebih ke pengembangan diri, karena nggak semuanya, tapi ya kalau ada misalnya kepikiran Tuhan pribadi, kan ini kan termasuk dogmatis ya. Jadi kita hanya percaya pada Tuhan kita. Ya nggak jadi masalah percaya sama Tuhan kita. Cuman yang jadi permasalahan itu kita kadang menganggap bahwa Tuhan orang lain itu sesat. Ya, Tuhan kita yang paling benar. Itu penyakit warga Konoha dalam beragama. Kadang kita banyak ya berpikir bahwa Tuhan orang lain itu sesat, Tuhan kita yang paling benar. Jadi ini efek daripada orang yang punya Tuhan secara personal ya. Tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya seperti itu, tapi ya rata-rata seperti itu. Dan ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Kenapa orang yang menganggap bahwa Tuhan personal ini menjadikan gesekan-gesekan gitu? Kenapa? Ya, karena kalau kita menganggap bahwa Tuhan orang lain itu sesat kan, itu kan sebenarnya sudah mengingkari agama itu sendiri. Kenapa? Karena kita menganggap Tuhan orang lain itu sesat, itu kan sebenarnya sudah mengingkari agama karena kita berpikir negatif terhadap agama lain. Ya, jadi istilah Barawi pernah mengatakan seperti ini. Kita itu sebenarnya bukan penganut agama. Ya, warga Konoha itu tidak penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir. Ya. Di Konoha itu orang sebenarnya tidak menganut agama, tapi menganut tafsir-tafsir. Ada banyak tafsir-tafsir agama, sehingga ada pikiran-pikiran seperti ini atau pola pikir seperti ini, bahwa Tuhan saya yang paling benar, Tuhan saya yang paling suci, ya Tuhan orang lain sesat dan sebagainya. Maka kadang kita mengatakan bahwa agama Buddha itu berhala, menyembah patung, padahal enggak. Siddhartha Gautama pun tidak pernah mengatakan kalian harus menyembah saya, kalian harus bikin patung, kalian harus berhala kepada saya. Enggak. Siddhartha Gautama enggak pernah mengatakan seperti itu. Siddhartha Gautama itu fokus pada apa? Fokus pada kebaikan, ya, mencintai makhluk hidup, berbuat baik, kesadaran, berpikir logis. Umatnya tidak dipaksa untuk menyembah, ya. Jadi patung-patung itu seperti patung Buddha, patung Siddhartha Gautama itu adalah representase, cuma formalitas doang. Jadi bukan literally kita menyembah patungnya gitu. Tapi warga Konoha sangat susah menerima seperti ini. Ya, walaupun warga Konoha mengerti hal seperti ini, ada yang mengerti tapi tetap juga diplesetin. Ya kan? Dulu juga, ya mohon maaf ya, koreksi saya kalau salah. Dulu juga saya emang dulu saya berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa agama Buddha itu menyembah patung. Enggak, ternyata saya salah. Salah total. Enggak. Patung Buddha itu adalah representase. Itu cuman simbolis ya. Bukan berhala. Sama seperti agama lain misalnya. Mohon maaf ya, patung Bunda Maria misalnya. Apakah kita menyembah Bunda Maria? Enggak kan? Dia Katolik kan? Patung Yesus misalnya. Apakah kita menyembah patung itu? Enggak kan? Itu cuma representase ya. Ya. Agama Martes di Konoha misalnya, ya. Apakah mereka menyembah kubus? Enggak kan? Itu cuma representasi kan. Ya, jadi ini kesalahpahaman. Makanya kemarin banyak juga yang komen gitu, yang DM, Bang, apakah agama Buddha itu menyembah patung? Enggak saudara-saudara. Itu cuma representase ya. Selain itu apalagi ya? Hukum sebab akibat. Di agama Buddha itu ya ada istilah hukum sebab akibat, yaitu karma pala. Ajaran Buddha tentang karma menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi logis.
Dan ini sangat ampuh, menurut saya pribadi itu sangat ampuh untuk menekan kriminalitas ya. Walaupun ini bukan solusi yang mutlak ya, kebenaran yang mutlak ya. Saya tetap membuka ruang diskusi. Tapi ini menurut saya itu cara yang paling ampuh untuk menekan kriminalitas. Karena apa? Karena orang berpikir 1000 kali kalau melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena mereka percaya karma, takut karma. Ya, ini sangat efisien menurut saya mengurangi kriminalitas ya. Jadi dengan mempelajari agama Buddha itu kita semakin mengerti ya karma itu seperti apa, dan kita takut melakukan kejahatan-kejahatan karena di dunia ini langsung dibalaskan gitu. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan ya, langsung kita dapat ini upahnya di dunia, nggak harus nunggu sampai ke akhirat, nunggu setelah mati gitu, kelamaan ya kan. Selain itu, 4 kebenaran mulia. Ajaran ini menjelaskan tentang penderitaan ya, penghentian dan jalan menuju pencerahan. Wow, luar biasa, pencerahan. Ya, semoga yang nonton video ini tercerahkan ya. Semoga kita bahagia. Semua makhluk hidup harus berbahagia. Ya, Namo Buddhaya. Selain itu, alasan ilmiah misalnya, konsep tentang ketidakkekalan atau anicca sesuai dengan teori fisika modern tentang perubahan terus-menerus. Wow. Ini adalah bukti bahwa agama ini adalah agama yang sangat logis ya. Sesuai dengan zaman gitu. Ya. Teori fisika modern tentang perubahan yang terus-menerus. Wow. Luar biasa. Selain itu, ada lagi bagian daripada agama Buddha ini yang sangat ilmiah. Apa itu? Konsep tentang ketidakpastian atau anatta. Sesuai dengan teori fisika kuantum tentang ketidakpastian. Wow, fisika kuantum guys, luar biasa. Jadi tidak asal mangap ya, saya mengatakan bahwa agama Buddha ini sesuai dengan sains ya, ilmu pengetahuan. Bahkan Albert Einstein sekalipun ya sudah memberikan pernyataan. Wow, luar biasa. Selain itu, penggunaan meditasi untuk mengembangkan kesadaran didukung oleh penelitian ilmiah tentang manfaat meditasi. Ya, secara ilmiah saya percaya bahwa meditasi itu untuk meningkatkan ya mengembangkan kesadaran dan lain sebagainya. Top. Meditasi, yoga sangat ampuh ya untuk meningkatkan kesadaran. Selain itu, alasan rasional misalnya, tidak ada dogma. Seperti saya katakan tadi itu, ajaran Buddha ini tidak memaksa atau memaksakan kepercayaan, enggak, melainkan mengajak untuk memahami dan mengalaminya sendiri. Enggak ada agama ini memaksa untuk dogmatis ya, enggak ada seperti itu. Selain itu, pengembangan kesadaran dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha fokus pada pengembangan kesadaran dan kebijaksanaan. Toleransi. Agama Buddha ini menghormati kebebasan berpikir dan berpendapat ya, dan beragama juga ya. Jadi yang saya suka daripada agama Buddha ini adalah, yang menarik adalah agama Buddha ini nggak terlalu ritualistik ya, nggak terlalu mengedepankan yang namanya ritual-ritual. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama Buddha ini agama yang gampang ya. Enggak, saya melihat enggak juga. Kenapa? Karena agama Buddha ini lebih ke dunia nyata, lebih ke pelaksanaan ya. Contoh misalnya ya, kalau misalnya ada mengatakan bahwa agama ini kan nggak terlalu banyak ritual, berarti kurang afdol atau kurang nilai-nilai agamanya kurang. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu ya, menurut saya itu justru ritual-ritual yang kita lakukan sehari-hari itu, misalnya kita melakukan ibadah sehari-hari dan sebagainya, gerakan-gerakan segala macam misalnya, menurut saya itu lebih, kalau salah ya, dan ini juga hanya di Konoha bukan Indonesia ya, menurut saya itu lebih efisien kita melakukan ibadah secara nyata. Contoh misalnya ya, ini hanya contoh ya, jangan baper ya guys. Daripada kita misalnya kita melakukan ritual-ritual ibadah yang misalnya gerakan-gerakan dan sebagainya, lebih baik kita misalnya berbuat baik, buang sampah ke tong sampah, kejujuran misalnya, atau kita tidak berbohong,
atau melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain ya. Misalnya nih, saya jadi dokter atau jadi suster misalnya, ya, atau jadi bidan misalnya. Daripada kita melakukan ritual-ritual ibadah, lagi kerja nih misalnya, lebih baik kita membantu menolong nyawa orang yang sakit. Itu jauh lebih beribadah daripada hanya melakukan ritual-ritual. Ya, koreksi kalau salah ya, menurut saya seperti itu ya. Tapi saya akan membuka kemungkinan untuk diskusi ya, ruang diskusi. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini untuk percaya bulat-bulat apa yang saya katakan. Saya membuka ruang diskusi. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu tiap tahun itu pasti berubah gitu, update gitu. Dan saya yakin ya, ibadah yang sebenarnya itu berbuat baik. Contoh lain misalnya, saya punya toko misalnya, ya, terus saya melakukan ritual ibadah misalnya, terus saya tutup toko saya sekitar 1 jam atau setengah jam misalnya. Nanti langganan saya datang ke toko saya, terus ada pelang tutup. Dia kan mikirnya, loh kok ini tokonya tutup mulu ya? Nggak mau kesana lagi. Ya, karena tidak semua orang itu mengerti agama. Pelanggan itu tidak mengerti hal seperti itu. Ya. Dan ini adalah semacam efisiensi. Menurut saya pribadi ya, efisiensi. Karena melayani orang untuk berbelanja juga itu kan bagian daripada ibadah. Menurut saya pribadi itu bagian daripada ibadah. Berbuat baik itu ibadah. Menyenangkan istri itu ibadah. Nganterin istri beli sayur ke pasar itu ibadah. Nemenin anak ibadah. Bikin konten video seperti ini juga ibadah. Menyebarkan kebaikan-kebaikan juga ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya melakukan gerakan-gerakan gitu, ritual-ritual, enggak. Menurut saya itu enggak seperti itu. Itu agama yang ritualistik ya, tapi sah-sah aja, enggak jadi masalah. Cuman saya mengajak yang nonton video itu berpikir kritis, berpikir rasional. Karena apa? Karena SDM kita itu sudah sangat brutal guys, sangat terjerembab. Saya kadang berpikir jangan-jangan faktor agama kali ya, jadi SDM kita itu brutal. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama. Keputusan sehari-hari itu banyak banget berdasarkan agama, banyak. Kita ambil contoh lain misalnya, kenapa di Konoha itu investor luar itu sangat susah masuk? Ternyata setelah saya mengamati ya, tapi saya membuka untuk dikritisi ya. Kenapa misalnya Elon Musk itu lebih memilih Vietnam gitu, negara lain daripada negara kita? Kenapa? Ada satu alasan yang menohok tapi tidak bisa diterima oleh warga Konoha. Tapi hanya warga Konoha ya, bukan Indonesia ya. Apa itu? Efisiensi dalam bekerja. Apa contohnya? Kebanyakan break. Kenapa kebanyakan break? Karena menunaikan ritual ibadah. Ya, break dulu ya lagi ibadah dulu ya. Kamu yang jagain dulu ya. Misalnya kita lagi di pabrik misalnya. Ini kan efisiensi ya. Kita lagi ibadah misalnya, terus terjadi masalah misalnya di pekerjaan kita kan nggak bisa disalahkan. Padahal dunia usaha nggak mengenal seperti itu. Pokoknya lu ini tanggung jawab lu. Kalau kerja ya kerja. Saatnya kerja ya kerja. Jadi orang-orang seperti Elon Musk gitu, Mark Zuckerberg itu, pengusaha-pengusaha top itu berpikir bahwa pekerjaan kita ini adalah ibadah kita. Jadi ibadah yang melakukan ritual-ritual itu harus digabung gitu. Ya. Profesi kita itu adalah ibadah kita. Misalnya kita jadi karyawan di perusahaan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan bekerja kita memberikan makan anak kita, memberikan makan keluarga kita, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Ya, kalau ritual-ritual boleh aja, tapi pribadi ya. Dan ini juga hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Itu kalau saya ini ya boleh memberikan masukan, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini kebenaran yang hakiki, masih bisa diperdebatkan, nggak jadi masalah. Mari berdiskusi dengan kepala dingin ya. Jangan anti kritik ya. Ya saya juga tahu bahwa orang yang beragama di Konoha itu adalah rata-rata anti kritik ya. Kenapa? Karena agama mayoritas di Konoha itu kan agamanya dogmatis, tidak mengenal yang namanya
demokrasi. Dogmatis itu kan bersumber dari Tuhan, perintah. Kalau A, A, kalau B, B, itu nggak boleh dikompromi, nggak boleh dikritisi. Jadi warga Konoha itu kebiasaan ya, kebiasaan untuk anti kritik. Saya tidak menyalahkan agamanya, enggak. Yang saya salahkan itu umatnya. Umatnya itu harus berpikir kritis. Jadi menurut saya itu agama yang paling logis yang bisa mengajak kita untuk berpikir kritis adalah agama Buddha ya. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruh agama Buddha ini terhadap kemajuan suatu bangsa? Kalau agama Buddha ini mengajak untuk berkesadaran, berbuat baik, toleransi, tidak mengganggu agama lain ya, tidak menjelek-jelekan agama lain, tidak berpikir dogmatis dan lain sebagainya, sehingga SDM kita itu semakin hari semakin meningkat ya, dan ini berpeluang menjadikan Konoha menjadi negara maju. Dan agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ibarat komputer, agama itu ya adalah software daripada sebuah negara. Ibarat komputer ya, softwarenya itu adalah agama. Jadi kalau suatu negara itu morat-marit, konflik, ya, SDM-nya amburadul, hancur-hancuran, periksalah agamanya. Apakah tradisi dalam beragamanya benar atau tidak? Apakah tradisi dalam beragamanya itu kita dituntut untuk tidak berpikir kritis, tidak membebaskan pikiran kita, anti kritik dan lain sebagainya? Itu yang perlu diketahui. Selain itu, kemarin juga saya baca komentar ya tentang agama Buddha, karena saya sering bahas agama Buddha ini ya, dan setiap saya bahas tentang agama Buddha itu sering ada komentar-komentar seperti ini. Ada tuh di Myanmar agama Buddha ya, konflik katanya gitu. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi kemarin saya coba-coba ini ya, cek data, sumber ya, referensi. Saya menemukan fakta yang mengejutkan. Apa itu? Fakta dan datanya. Nanti saya akan bahas di next video ya, atau ya barengan dengan video inilah nanti uploadnya. Saya akan bahas gimana fakta yang sebenarnya. Dan di sini saya bahas agama Buddha ini nggak mendukungnya, nggak mendukung terhadap agama lain, misalnya agama Rohingya misalnya. Itu kan ada konflik kemarin ya di Myanmar. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Jadi saya berusaha untuk membahas dari pemikiran-pemikiran yang rasional, karena kalau saya bahas di sini ya, maksudnya saya tidak berpihak ya. Jadi kalau saya bahas di sini nanti durasinya kepanjangan, makanya nanti saya akan upload ya, atau mungkin barengan dengan ini harinya ya, atau mungkin besok saya upload ya, karena saya akan pelajari dulu datanya dan sumbernya. Tetap saya akan memberikan sumber dan datanya, dan saya netral ya, saya tidak misalnya terlalu mendukung agama Buddha, enggak seperti itu, netral. Apakah itu benar atau tidak? Jadi saya penasaran gitu ya. Dan tersahabat yang nonton video ini, kalau misalnya setuju saya bahas itu, tulis di kolom komentar ya, apakah saya setuju bahas tentang konflik antara agama Buddha di Myanmar dengan agama lain. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.